Bayangkan sebuah bangsa yang membangun peradaban megah di atas danau, menyembah dewa-dewa dengan darah, dan memiliki pahlawan perang yang ditakuti seluruh Mesoamerika. Mereka adalah bangsa Aztec. Tanpa teknologi besi atau baja, bagaimana prajurit Aztec mampu memotong kepala kuda musuh hanya dalam satu tebasan saja? Jawabannya ada pada persenjataan unik yang mematikan milik mereka. Mari kita bedah sejarah bangsa Aztec dan rahasia senjata-senjata legendaris mereka. Bangsa Aztec atau yang menyebut diri mereka dengan Meksika berkuasa di kawasan Mesoamerika, wilayah Meksiko modern sekarang, dari abad ke-14 hingga abad ke-16. Berawal dari suku pengelana, mereka berhasil mendirikan ibu kota megah bernama Tenochtitlan pada tahun 1325. Dalam waktu singkat, Aztec tumbuh menjadi kekaisaran militer yang menguasai jutaan rakyat dan menuntut upeti dari ratusan suku di sekitarnya. Bagi bangsa Aztec, perang bukan sekedar ekspansi wilayah atau perebutan harta. Perang adalah ritual suci. Para prajurit dilatih sejak kecil di sekolah militer Telpokchali. Semakin banyak tawanan perang yang ditangkap untuk ditumbalkan kepada Dewa Matahari, semakin tinggi status sosial seorang prajurit. Lantas, apa saja senjata yang mereka gunakan dalam medan pertempuran? Karena tidak memiliki akses ke logam keras seperti besi atau baja, bangsa Aztec memanfaatkan material alam yang melimpah. Di antaranya adalah kayu keras dan obsidian, atau kaca vulkanik tajam hasil letusan gunung berapi. Machuahuitl atau pedang kayu berbilah obsidian. Senjata ini adalah senjata paling ikonik dari bangsa Aztec. Bentuknya menyerupai pemukul kayu datar sepanjang 90 cm hingga 1 meter, dengan celah di sisinya yang ditanami serpihan batu obsidian yang sangat tajam. Secara mikroskopis, obsidian jauh lebih tajam daripada pisau bedah baja modern. Catatan penjajah Spanyol bahkan mengklaim bahwa tebasan senjata ini mampu memenggal kepala seekor kuda dalam sekali ayunan saja. Namun karena obsidian cukup rapuh, bilahnya bisa pecah dan meninggalkan serpihan tajam di dalam luka musuh. Yang kedua adalah atlatl atau pelempar lembing jarak jauh. Untuk pertempuran jarak jauh, Aztec menggunakan senjata ini. Ini bukan sekedar tombak, melainkan alat peluncur kayu yang memanfaatkan prinsip pengungkit. Dengan senjata ini, prajurit bisa melemparkan lembing dengan kecepatan dan daya tembus luar biasa, bahkan cukup kuat untuk menembus baju besi tipis. Yang ketiga adalah tepostopili atau tombak panjang obsidian. Selanjutnya adalah senjata tombak kayu sepanjang tinggi manusia dengan ujung lebar, berduri obsidian.
Senjata ini digunakan oleh barisan depan untuk menahan gempuran musuh sekaligus menusuk dan menebas dari jarak aman. Selain itu, terdapat juga senjata gada kayu tebal yang ditancapi duri batu atau obsidian. Senjata ini sangat efektif untuk meremukkan tulang dan memukul mundur musuh tanpa harus membunuhnya seketika. Karena sasaran utama prajurit Aztec seringkali adalah menangkap musuh hidup-hidup. Bukan cuma senjata serang, bangsa Aztec juga memiliki sistem perlindungan yang unik. Mereka memakai baju zirah kapas tebal bernama Icha Huipili yang direndam dalam air garam hingga mengeras. Baju ini sangat efektif menahan panah dan sabetan benda tajam. Prajurit terbaik dikelompokkan ke dalam ordo militer elit seperti prajurit jaguar dan prajurit elang. Pakaian kostum mereka melambangkan kekuatan mistis hewan predator tersebut di medan perang. Meskipun persenjataan Aztec sangat canggih untuk ukuran zamannya, datangnya pasukan Spanyol di bawah Hernán Cortés pada tahun 1519 membawa teknologi senjata api, meriam, dan baju besi logam yang mengubah peta pertempuran selamanya. Bayangkan, cuma butuh waktu 2 tahun saja, tepatnya di tahun 1521, kekaisaran yang luar biasa raksasa ini runtuh sepenuhnya. Ini adalah benturan ekstrim antara dua era teknologi. Bangsa Aztec mengandalkan tuas, kayu, obsidian yang rapuh, dan zirah kapas. Sementara itu, pasukan Spanyol datang membawa teknologi yang belum pernah terbayangkan di Mesoamerika. Senjata api, meriam, pedang baja, dan baju besi logam yang solid. Perbedaan mendasar ini mengubah segalanya di medan perang. Ditambah lagi, sejarah mencatat bahwa pukulan terakhir yang menghabisi Aztec adalah wabah cacar mematikan yang menyebar tanpa ampun. Namun kejayaan dan keunikan strategi militer serta persenjataan Aztec tetap menjadi salah satu babak paling membanggakan sekaligus mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Menurut coy sekalian, jika senjata kayu obsidian Aztec diadu dengan pedang baja samurai atau knight Eropa, siapa yang menang ya? Tulis pendapat coy sekalian di kolom komentar.